Hai, perkenalkan nama saya Valeria. Nama saya Michelle. Saya Robert. Saya Hesti. Dan saya Christine. Nah, hari ini kita akan observasi ke salah satu PKM yang diadakan di sebuah gereja, yaitu Gereja House of Grace yang berlokasi di area Gading Serpong. Nah, pengen tahu gimana observasi kita? Nonton terus video ini ya. Jangan lupa like, comment, And subscribe. Check it out! PKM seperti ini sudah pernah diadakan 2 kali sebelumnya. Yang pertama di GBI Regensi 2 dan GBI Regensi 1. Dan kali ini adalah ketiga kalinya di GBI House of Grace. Lokasi PKM ini beralamat di Pasar Modern Paramount Ruko Tematik Blok K nomor 1016 Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa II, Tangerang, Banten. Objek yang diobservasi yaitu PKM English for Church Ministry, khususnya beranggotakan guru-guru sekolah minggu. Kondisi lingkungan di sekitar PKM House of Grace suasananya cukup sepi, dan mengingat bahwa bangunan gereja ini memang berdiri di sekitaran kawasan ruko-ruko yang kosong dan bukan di area pemukiman warga Panjat Pendidikan. Sebenarnya berawal dari permintaan. Mereka ada kebutuhan. Anak-anak sekolah minggu di Gading Serpong, GBI HOG, sehari-hari sekolahnya di sekolah internasional. Terbiasa dengan bahasa Inggris. Begitu mereka datang sekolah minggu, hari Minggu pagi, khotbahnya atau sekolah minggunya dibawakan dalam bahasa Indonesia. Sehingga mereka nggak ngerti, bengong, dan bosen gitu. Nah, apa yang orang tua lakukan? Akhirnya orang tua memindahkan mereka ke sekolah minggu tempat lain yang ada berbahasa Inggris. Tapi di Tangerang ini cuma ada 1 atau ada 2 saja gereja yang memiliki sekolah minggu berbahasa Inggris. Nah, hal tersebut kan menjadi kesulitan kalau gereja itu jauh atau jam ibadahnya nggak cocok. Kemudian belum tentu anak tersebut nyaman di gereja baru yang mereka nggak kenal kan gitu. Sehingga GBI House of Grace Gading Serpong merasa sangat membutuhkan pelatihan bagi guru-guru sekolah minggu, sehingga sekolah minggu di tempat mereka dapat diselenggarakan dalam bahasa Inggris. Bagus sih, maksudnya bisa ngajar, terutama Payo yang bisa membawakan isi materinya dengan baik. Kendalanya kayaknya sebenarnya dari individu yang ikutnya, karena malu jadi nggak berani ngomong, bingung mau ngomong apa ya, antara malu atau karena tidak terbiasa juga kan bahasa sehari-harinya bahasa Indonesia, jadi kalau diberikan suruh ngomong pakai bahasa Inggris jadi kagok, jadi malu, takut, nggak berani gitu sih. Kendalanya kayaknya ke pribadi orangnya sih. Banyak macamnya sih. Jadi yang pertama dia bawain materi semacam ya kayak lecture gitu, kayak ngajar aja. Terus juga ada sesi prakteknya, tanya jawab, jadi ada yang ditanya, ada yang bertanya, ada yang menjawab, dan dikelompokin juga per grup. Jadi kita dibagi-bagi per kelompok untuk sama-sama juga diskusi bersama di kelompok. Untuk materinya sih ya nambah wawasan ya, jadi ada hal-hal baru yang baru saya ketahui gitu dari pengajarannya Pak Yo, juga buka wawasan. Kenapa sih harus belajar Inggris? Kenapa sih di
kenapa sih bahasa Inggris gitu. Jadi juga nambah ilmu lagi sih, karena ada prakteknya, jadi kita juga melatih kemampuan berbahasa Inggris kita juga. Jadi kita ada 4 kali pertemuan, jadi selama 4 pertemuan itu jadi tutor jadi 4 kali ngecek. Kendalanya yang pertama mungkin dari jenjang umurnya yang agak berbeda, karena saya juga kebetulan ngajar yang lebih tua dari saya, jadi agak canggung juga kalau misalnya mau ngajar. Kemudian dari pesertanya sendiri memang agak pasif, jadi maksudnya kita yang benar-benar harus nge-reach out untuk mereka bertanya kalau misalnya mereka kesulitan, atau kita yang menghampiri mereka untuk tahu mereka kesulitannya sebelah mana dan kita bisa bantunya sebelah mana. Mungkin aja sih. Banyak banget sih. Pertama aku bisa dapat banyak insight untuk nanti siswa yang aku hadapi tuh kayak gini, jadi kayak gini juga harus aku ngeleceknya kayak gimana. Terus dapat banyak pengetahuan juga dari materi-materi yang diberikan dari dosen-dosen yang juga membantu mengajar, bisa menambah untuk pengetahuan saya untuk nanti pas mengajar juga. Sarannya mungkin karena kebanyakan acaranya itu untuk kayak luas gitu forumnya, mungkin untuk kedepannya sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi sebelumnya itu bisa lebih banyak kegiatan di dalam kelompok, sehingga kendala yang tadi sudah kita hadapi kayak kurangnya partisipasi di dalam kegiatan itu bisa kita handle. Jadi di dalam kelompok itu kita bisa lebih nge-reach out untuk anak-anaknya supaya mereka bisa memberikan pertanyaan, supaya mereka juga bisa ngomong di dalam forum yang lebih kecil, karena orang kan cenderung lebih malu kalau misalnya mereka mau berbicara depan umum. Jadi kalau misalnya di kelompok kecil itu bisa lebih terbuka untuk berbicara. Nah teman-teman, melalui PKM ini kita dapat belajar bahwa hidup kita adalah berkat bagi orang lain. Seperti dalam Matius 5 ayat 13-14 menyatakan bahwa diri kita adalah garam dan terang dunia. Artinya, kita sebagai umat percaya harus menjaga nilai-nilai kerajaan surga, kemudian dapat memberikannya kepada orang lain, menunjukkannya kepada orang lain. Seperti yang telah dilakukan oleh para tutor di PKM GBI House of Grace, mereka mengabdikan diri bahwa kemampuannya berbahasa Inggris harus juga mereka berikan kepada orang lain, supaya melalui kemampuannya itu juga nyata kemuliaan Kristus. Nah teman-teman, seperti yang telah dilakukan oleh tutor PKM ini, marilah kita juga dapat ikut berpartisipasi untuk melayani Tuhan melalui talenta yang kita miliki. Sekian teman-teman video dari observasi kami. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!